Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Malang mencatat peningkatan signifikan layanan konsumen pada awal tahun 2026 berdasarkan data periode 1 Januari hingga 28 Februari 2026. OJK Malang telah memberikan sebanyak 691 layanan pada masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Malang mencatat peningkatan signifikan layanan konsumen pada awal tahun 2026 berdasarkan data periode 1 Januari hingga 28 Februari 2026. OJK Malang telah memberikan sebanyak 691 layanan kepada masyarakat. Jumlah tersebut meningkat 125,56% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sektor perbankan menjadi penyumbang layanan terbanyak dengan total 294 pengaduan. Sebagian besar terkait kasus fraud eksternal seperti pembobolan akun dan penyalahgunaan data pribadi, serta permasalahan pelaporan sistem layanan informasi keuangan atau SLIC. Sementara sektor vintage peer-to-peer lending atau pinjaman online menyumbang 174 layanan. Mayoritas aduan berkaitan dengan data SLIC, terutama tagihan yang tidak sesuai atau status pelunasan yang belum diperbarui. Di sektor perusahaan pembiayaan tercatat 113 layanan konsumen yang juga didominasi oleh permasalahan pelaporan SLIC. Sedangkan di sektor asuransi terdapat 4 layanan yang seluruhnya berkaitan dengan permasalahan klaim dan permintaan informasi produk. Ini jumlah pengaduan yang ada di OJK itu mencapai 691, itu mengalami peningkatan 120% dibandingkan periode tahun lalu. Dan yang menarik atau menjadi perhatian itu terkait dengan penipuan. Jadi kalau kita pilah lagi, ternyata tingkat pelaporan yang terkait dengan penipuan di Jawa Malang itu mengalami peningkatan. Di Kota Malang mengalami memiliki porsi yang tertinggi, mencapai 30 ya. Untuk penipuan 25,9%. Jadi dari total yang itu 25,9% itu penipuan. Kemudian di Kabupaten Malang penipuan juga dengan 23%, dan di Batu 24%. Jadi itu kami juga menghimbau kepada masyarakat, sekarang bentuk penipuan semakin banyak dan jenis penipuannya, modusnya juga semakin banyak. Masyarakat agar lebih hati-hati, dan penipuan ini masuk ke semua strata, tidak mengenal status sosial, tidak mengenal pendidikan, yang berpendidikan tinggi pun kena, yang tidak kena. Jadi sekarang penipunya juga sudah semakin mahir. OJK Malang juga mencatat 92 layanan yang berhubungan dengan aktivitas keuangan ilegal, di antaranya 30,43% masyarakat terjerat pinjaman online ilegal dan 22,83% terkait kasus penipuan. Kepala OJK Malang Farid Valetehan mengimbau masyarakat untuk selalu memastikan legalitas lembaga keuangan serta rutin memantau data kredit melalui SLIC agar terhindar dari penyalahgunaan data. Dari Kota Malang, Akbar ATV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Malang membentuk kanal pengaduan terkait program makan bergizi gratis untuk memudahkan akses masyarakat dalam pengawasan kualitas makanan. Laporan bisa disampaikan melalui website dan WhatsApp serta hotline ke 112. Liputannya untuk Anda. Kanal layanan pengaduan terkait program makan bergizi gratis resmi dibuka pemerintah Kabupaten Malang. Kanal tersebut untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan laporan, saran maupun pengaduan terkait program makan bergizi gratis. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kabupaten Malang, Atsali Supriyanto mengungkapkan, layanan pengaduan MBG dibuat karena banyak keluhan dari masyarakat terkait menu makan bergizi gratis yang dinilai kurang layak. Bagi masyarakat yang ingin melapor terkait keluhan MBG bisa melalui website lapormbg.malangkap.go.id, kemudian nomor WhatsApp di 0821 6956 700 dan call center di 112.
Layanan pengaduan MBK akan dibuatkan spanduk maupun flyer yang akan dipasang ke setiap sekolah. Harapannya setiap ada keluhan wali murid maupun guru bisa melapor ke nomor layanan yang tersedia. Karena paling tidak di setiap sekolah harus dipasang itu. Jadi termasuk pemberitaan hotline layanan makan bergizi gratis Kabupaten Malang. Jadi sampaikan laporan dan keluhan Anda untuk Kabupaten Malang supaya lebih baik melalui https lapor mbgmalangkap.go.id, kemudian ke nomor WA 0821 6956 700 dan hotline ke 112 call center itu. Jadi kita integrasikan di sana. Harapannya supaya ke depan memang betul-betul kita akan tahu dan kita akan cari, katakan suatu ketika ada masalah, siapa yang bertanggung jawab terhadap masalah itu. Kemudian kalau terjadi masalah bagaimana supaya bisa segera diantisipasi, kan seperti itu ya. Itu. Sejauh ini Di grup Satgas ini, iya, contohnya begitu. bukan di IG atau apa itu Pak? Kan tadi diwajibkan mengupload menu setiap. Selain kanal pengaduan, pemerintah membuat grup dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG bersama dengan perangkat daerah. Setiap hari mereka harus update jenis makanan apa saja yang didistribusikan. Setiap SPPG wajib mengupload menu MBK ke grup tersebut. Namun mereka harus mencantumkan kandungan gizi serta harga setiap item makanan. Dengan kanal pengaduan tersebut diharapkan bisa memberi ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan dan membantu pemerintah menyelesaikan masalah. Sehingga diharapkan program MBK ke depan bisa terlaksana semakin baik dan minim kendala. Dari Kabupaten Malang, Mas Munir, ATV melaporkan. Di Kota Malang selalu identik dengan ramainya pasar takjil. Menjelang maghrib sejumlah titik di kota ini berubah menjadi pusat kuliner dadakan. Warga berburu kolak, es buah, gorengan, sampai lauk siap santap untuk berbuka. Ada yang berburu takjil di Permata Jingga, ada pula di titik jalan seperti di daerah Jalan Dewandaru. Bahkan tak jarang pula warga memilih ngabuburit di masjid yang sudah disediakan menu menarik dan terbilang lengkap. Liputannya untuk Anda. Di Kota Malang selalu identik dengan ramainya pasar takjil. Menjelang maghrib, sejumlah titik di kota ini berubah jadi pusat kuliner dadakan. Warga berburu kolak, es buah, gorengan, sampai lauk siap santap untuk berbuka. Ada yang berburu takjil di Permata Jingga, ada pula di titik lain, seperti di daerah Jalan Dewandaru. Bahkan tak jarang pula warga memilih ngabuburit di masjid yang sudah disediakan menu menarik dan terbilang lengkap. Tradisi ngabuburit sambil mencari takjil memang sudah jadi rutinitas tahunan. Selain memanjakan lidah, beberapa tempat disulap menjadi kampung Ramadan. Hal ini bisa menjadi penggerak ekonomi pelaku UMKM lokal yang kebanjiran pembeli selama bulan puasa. Ada beberapa titik favorit kampung Ramadan di Kota Malang, bahkan meskipun macet dan berdesak-desakan, warga tetap rela memilih tempat yang ramai ini untuk membeli takjil. Ada Permata Jingga, perumahan elit yang mewah ini ternyata juga menyediakan kampung takjil. Lokasinya berada di dalam perumahan. Ada pula di daerah Jalan Dewandaru. Lokasi ini terbilang padat kendaraan karena berada di jantung Kota Malang. Tak heran jika warga memilih tempat ini untuk berburu takjil, terutama kaula heran, terutama kaula muda. Bagaimana tidak, stand di sini bisa terbilang unik dan terbilang berbeda dengan yang lain karena di lokasi ini takjil didominasi makanan khas Turki, Arab, Cina, Korea, Thailand, dan negara-negara lain-lainnya. Bahkan kuliner yang viral serta terupdate juga ada di tempat satu ini. Hal ini dikarenakan di tempat tersebut didominasi kos-kosan anak mahasiswa dari universitas ternama di Indonesia yang terletak di Kota Malang. Kekhasan menu seluruh dunia inilah yang membuat tempat ini sangat ramai didatangi warga untuk berburu takjil. Terlebih harganya sesuai kantong anak mahasiswa, jadi tak perlu ke restoran atau kafe jika ingin berburu takjil beberapa negara. Akan tetapi jika Anda malas untuk berdesak-desakan, Anda juga bisa merasakan nikmatnya takjil di masjid. Sebelum sholat berjamaah, Anda bisa menikmati takjil gratis yang biasanya sudah disediakan di masjid-masjid. Seperti halnya di Masjid Baru Salam yang terletak di daerah Jalan Papa Putih, Tulus Rejo, Lowak Baru, Kota Malang ini bisa terbilang unik. Warga yang ingin beribadah di masjid tersebut langsung diberi voucher gratis untuk ditukarkan dengan takjil buah, jus, teh, kopi, jajanan pasar, bahkan nasi lengkap dengan 4 sehatnya. Bahkan masjid tersebut dikunjungi Gimbal Alas Indonesia yang sempat viral di media sosial karena aksi sosialnya, yakni membersihkan masjid gratis tanpa dipungut biaya. Masjid terlihat lebih bersih, rapi, dan juga wangi. Bagaimana Anda tertarik mencicipi ngabuburit di Kota Malang? Dari Kota Malang, Violana TV melaporkan.
Dan pemirsa, berikut perakiraan cuaca Jumat 13 Maret 2026 untuk daerah dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Fisika BMKG, Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Informasi tersebut sekaligus menutup Agropolitan News hari ini. Nantikan informasi menarik lainnya esok hari di jam yang sama. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai